Baik, teman-teman, saya lihat gambar ketemu lagi di dunia perkapalan ya, kapal baik kapalnya maupun, permesinannya ya. Ya bagian dek, bagian mesin menyatu semuanya, termasuk ini di bab 3 sudah kita bahas, jadi kita akan masuk di bab 4 ya. Ya lebih detailnya Bapak bisa teman-teman bisa lihat, eee tayangan bedah buku chapter 4. Ya, harapan kami kepada teman-teman yang masih aktif di kapal, yang kami banggakan ya, sangat sangat kami banggakan ya, di darat, di kantor, di diklat, karena setiap hari saya masih mengajar ya, kelas 1 di STP maupun di PTIP, ya itu menjadi mendorong semangat hidup kita, bicara tentang profesi yang pernah saya gelutin kira-kira sampai 45 tahun ya, eee, kaki masih injak kapal kira-kira itu. Nah, tentu semua sangat kami banggakan sesuai standar SOLAS dan sesuai amandemen 2010 yang luar biasa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, mohon izin perkenalan diri ya. Terutama bagi teman-teman yang baru, sekali bertemu ya. Kalau yang sudah, ya ada baiknya juga saya menjelaskan mantan pelaut dan masih tekun, semangat sebagai marine spesialis, marine surveyor, dosen pelayaran ya, dan penulis buku ajar maritim. Ini penting saya sampaikan supaya bahasa kita ini sama ya. Bukunya adalah, seperti ini, buku yang pertama yang kita bahas, yang merah belum ya. Jadi buku MPU Diesel ini terlaris di Indonesia. Buku ini sudah terjual nggak tahu berapa ribu ini ya, karena sekali cetak 1.000 habis 1.000 habis. Ya, saya bisa melihat di laporan penerbit kepada penulis. Hak cipta dilindungi undang-undang, ISBN juga ya. Jadi, paten ini tetap kita hargai ya. Demikian juga kita sangat menghargai teman-teman yang, mau menulis atau berbagi pengetahuan, pengalaman yang telah dimiliki. Next akan kita bahas kalau ini motor sudah selesai, yang chapter 4, 5 sampai 20. Mmm, kali ini kita akan bedah buku tentang neraca panas mesin diesel. Cukup panjang ini ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan, karena ilmu panas ya, itu ada di sini, ilmunya mesin diesel ada di sini. Bisa kita bagi-bagi ya, faktor bakaran dalam silinder, panas pembakarannya, neraca panas, itu di, Sankey ya, diagram Sankey. Nah, daya indikator, daya efektif, dari diagram indikator kita bisa juga melihat, tenaga yang dalamnya nanti di chapter berikutnya atau bab berikutnya ya. Kemudian kita bisa lihat, ini tolong, masinis, khususnya masinis, harus menguasai, mengerti, memahami, mempelajari tentang neraca panas mesin diesel. Ini inti dari sebuah mesin diesel, ya baik 4 tak maupun 2 tak. Mari kita sama-sama, tapi karena waktu juga saya harus cepat bahas. Nah, ini tetap menjadi kebanggaan kami ya, di
3 logo ini adalah yang membawa saya, karir saya, prestasi saya di Pertamina maupun di Medco ya, yang memberikan kebahagiaan keluarga juga, prestasi profesi bisa bicara panjang lebar dengan teman-teman master di STIP maupun di, BP3IP. Faktor pembakaran dalam silinder. Nah ini ya, ini kelas 3, minimal kelas 3. Kalau kelas 5, 4 masih agak susah. Tapi boleh mengikuti karena ini bentuk teori, jadi bukan tidak bisa dipelajari, semuanya bisa. Bedanya kalau kelas 5, 4 ya, yaitu tanggung jawabnya tentang ya. Kalau kelas 3 itu wajib mengarah kepada harus, karena, Anda semua mendapatkan kelas 3 itu memang harus mengerti teori ini. Jadi di dalam buku ini untuk kelas 3, tapi tingkatan-tingkatannya, nah itu, tingkatan dan tanggung jawabnya yang berbeda. Untuk kelas 2 harus tadinya meningkat ke perhitungan dan analisa, ya. Kalau kelas 1 selain analisa dan perhitungan juga harus penelitian. Apa maknanya angka-angka ini, kurang 1 kilogram apa bedanya gitu ya. Suhu misalnya beda 10 derajat apa artinya? Ini penting ya, kecepatan meter per detik. Nah, setiap ada perubahan ini sampai 50, perubahan 10 meter per detik, apa artinya? Nah, ini diteliti yang paling efektif, efisien itu di posisi mana, ya. Kita bisa melihat suhu pembakaran sampai kalau terlalu tinggi juga nggak baik. Mari kita teruskan, cepat. Mesin diesel 2 tak bisa dilihat. Ya, kita baca cepat-cepatan. Anda bisa melihat untuk mesin diesel putaran misalnya 2 tak itu masuk putaran rendah. Tapi kalau 4 tak itu hampir nggak ada yang di bawah 500, nggak ada ya. Putarannya tinggi semua ya, 4 tak itu sampai 2000, 3000 RPM. Kita bisa melihat perhitungan dari putaran segitu, kita bisa melihat juga dalam 1 detik berapa kecepatannya itu ya. Terus dikaji, dipelajari, di-study, dihitung, dan seterusnya. Saya nggak uraikan di sini, cukup panjang nanti. Nah, kita lanjutkan saja. Proses pembakaran dalam bahan bakar ya. Kita bisa melihat yang pasti unsur oksigen itu sangat dominan banget, bahkan sangat mempengaruhi sempurna tidaknya pembakaran. Panas bisa dihasilkan kalau mesin bensin itu pakai busi, tapi diesel nggak ada businya. Jadi oksigen yang dipampatkan sepadat mungkin itu menghasilkan panas dan bahan bakar ya. Nah, ini yang kita katakan chemical reaction ini nanti panjang ceritanya ya. Tapi secara garis besar Anda semua pasti tahu bahwa 3 unsur, bahan bakar, oksigen, panas. Ini apa, kalau pakai animasi bergerak ini ya, pembakaran itu tidak hanya sekali aja. Jadi pembakaran bahan bakar bisa dilihat dari gambar ilustrasi ini. Pengaruh panas pembakaran ya. Kita melihat bahkan dalam silinder itu pengaruh panasnya itu besar sekali ya terhadap pegasora, ruang engkol ya, pada piston, pada liner, dan semuanya butuh pendinginan, juga butuh mesin apa ya, material yang tahan panas gitu. Nah, mari kita lihat karena permesinan ini didesain bukan untuk 5 tahun, 10 tahun, tapi 25 tahun. Mari kita lihat lapisan metal silinder liner. Nah, ini butuh kalau mesin 4 tak ya dapat
cipratan atau, dari oli yang di dalam cutter. Tapi mesin, 2 tak gitu karena terlalu besar, bahkan cukup, sangat besar, itu dilengkapi dengan silinder oil aparat. Di samping-sampingnya itu ada, sekitar 8 titik, tergantung besar kecilnya mesin, dan disemburkan minyak lumas yang tahan terbakar, ya, nggak mudah terbakar, untuk melumasi antara silinder liner dengan piston ring. Jadi semuanya itu untuk melindungi piston supaya tidak, ya, tersentuh. Piston itu teoritisnya adalah tidak berubah-ubah karena dia dilindungi oleh piston ring. Tapi kalau liner tetap akan berubah, ya, lapisan metalnya itu dijaga baik-baik sehingga tidak mudah aus, tidak mudah lolos kompresi, dan banyak di dalam teori mesin diesel. Anda setelah pegang buku ini, ya akan cepat memahami betul, paling tidak meningkat. Selanjutnya ke poros single. Poros single itu juga di dalamnya ada, metal-metal, ya, metal dalam, metal duduk, dan baut-baut yang semuanya butuh pendinginan yang berarti. Kemudian minyak lumasnya juga harus dijaga, viskositasnya, kekentalannya, dan jam kerjanya. Saya lihat lagi. Kemudian di dalam udara terdapat, ya, O2 terhadap N2 dan sebagian, ada gas-gas yang kita nggak sebutkan, ya. Dalam proses beratnya itu udara yang kita ini terdiri dari 23% oksigen dan 77% nitrogen. Tapi yang kita pakai di dalam, pembakaran adalah O2-nya, ya. Kemudian dalam proses volume itu terdapat 21% O2 dan 79% N2. Ini kalau teman-teman yang sudah ATT3 ke atas, ini sebaiknya tetap menghitung dalam teori, diterapkan, ya, betul enggaknya perubahan, yang terjadi dalam pembakaran. Neraca panas, ini gambarannya. Ya, nanti kalau lihat grafiknya lebih cepat memahami pembakaran itu bagaimana kita memanfaatkan pembakaran di dalam silinder sesempurna mungkin. Ya, jadi ini, tidak cukup mesin hanya jalan tapi terseot-seot kayak bebek, ya, itu ya bahan bakarnya banyak sekali pemakaiannya. Minta maaf saya pakai pakai apa, ini untuk, menjaga kondisi saat ini COVID, 19 ini masih merajalela di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi Jakarta. Jadi tolong teman-teman yang tinggal di Indonesia, ya, khususnya menjaga keluarga kita, tetaplah ikuti protokol kesehatan. Jadi suara agak agak pecah dikit, ya, nggak apa-apa, yang penting Anda bisa melihat posisi di layar. Baik, inilah gambar diagram Sankey, ya, atau neraca panas. Ya, ucapannya bermacam-macam. Itu diibaratkan bahan bakar yang terjadi dalam silinder itu 100%. Nyatanya tidak, ya. Mungkin tidak tepat timingnya, atau bahan bakarnya kurang bersih, pengabutannya kurang sempurna. Jadi itu praktisnya. Teorinya boleh 100%, tetapi dalam kenyataan, tidak, ya. Hampir nggak ada kata sempurna di dalam, praktek, ya. Kalau dalam teori boleh. Jadi kalau teman-teman atau profesi jangan sebutkan, "Waduh sempurna banget pembakaran," enggak. Nah, ini bisa lihat gas buang yang keluar 32% itu juga antara, ya,
antara 30 sampai 34%, bahkan kalau memang pembakarannya nggak sempurna ya bisa sampai 35% terbuang gas buang ya. Itu adalah panas yang atau tenaga yang terbuang. Jadi kalau pembakaran nggak sempurna itu bisa juga 60% tenaga yang dipakai, yang menghasilkan, yang lainnya terbuang ke knalpot atau ke gas buang ya. Hati-hati buat teman-teman yang sudah kelas 3 ke atas ya, harus meneliti hal-hal yang begini ya. Ini berkaitan dengan apa, pemakaian bahan bakar ya. Panas ini adalah, dihasilkan dari bahan bakar. Yang terbuang oleh pendingin, pendingin juga nggak boleh gede-gede semua ya. Ini nanti dibedakan pendingin kapal buatan apa, mesin buatan Eropa sama Asia beda sekali ya. Nah, kemudian untuk gesekan panasnya hilang juga. Untuk satu lagi, udara bilas ya, udara bilas juga, panas yang dihasilkan oleh bahan bakar itu tinggal sekitar 40%. Tidak ada kata tepat ya. Itu sebenarnya, mengisyaratkan supaya hitungannya gampang dalam teori, kalau dalam prakteknya ini adalah perkiraan semua. Mari kita lanjutkan lagi. Ini yang terdapat dalam buku ya, sekali lagi buku ini waktu kami buat cukup untuk minim kelas 3 pengetahuan umumnya. Ya, tetapi kenyataannya kelas 3 sekarang jam mengajarnya dikurang-kurangi terus, digabung dengan MPU, turbin sehingga teman-teman masinis terus terang aja yang kita ajar itu tidak bisa khatam tentang buku mesin diesel penggerak utama ini. Ya kalau bagi teman-teman yang di kelas 3-nya di bawah 2000, tahun 2000, nah itu boleh jamin ya, dari sekolah manapun, terutama ya dari yang, nama-nama yang cukup terkenal ya, itu, nggak khawatir. Tapi kalau yang lulusan tahun milenium ini sudah digabung ya, mungkin BPSDM bisa, apa, melalui YouTube ini saya sampaikan, dikaji ulang kurikulum tentang MPU. Jadi kalau ada pelajaran yang dari SD dapat, ya tentunya sampai di akademi jangan penuh ya, masih diajari terus. Ya mohon maaf ini saya bukan nyinggung untuk para dosennya, tapi ada pelajaran bahasa Indonesia sampai akademi pasti bahasa Indonesia. SD aja udah dapat ya selama 6 tahun. Terus kelas 3 apa, SMP dapat, SMA dapat, akademi dapat. Padahal itu bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Lebih baik jamnya itu diberikan untuk MPU, karena itu profesional kita ya. Ini mudah-mudahan didengar oleh teman-teman baik dari regulator ya, dari Kementerian Perhubungan maupun dari, yang berkompeten. Ini perlu kajian khusus ya. Saya juga mengajar ini dibatasi dengan jam yang sangat singkat. Nah, mari kita lanjut. Ini bisa dilihat G ya. Ini salah singkatnya ya, berat udara praktis itu 2 kali udara teoritis. Nah, ini ditentukan oleh faktor udara dari hasil turbositas Anda. Jadi kalau turbosistasnya bagus sekali ya, dibalancing, diganti bearing, itu bisa menghasilkan tekanan udara, volume udara, berat udara yang bagus ya. Dan hasilnya tentu akan menjadi, mesin, bagus. Ini teman-teman dari, perusahaan pelayaran pun saya kira, lebih pintar lah, karena di situ waktu saya di darat, banyak dari insinyur-insinyur muda yang ahli hitung, bisa memperhitungkan. Setelah itu menjadi masukan bagi para, pejabat yang pengusaha yang berkompeten ya. Nih rumus ini saya mengisyaratkan bahwa, teori ini ada di dalam buku ini ya,
dalam buku ini ada teori seperti itu yang dipelajari tidak cukup hanya setahun, 2 tahun, tentu sampai kelas 1 ya, sampai kelas 1. Mohon maaf ini kelas 1 ya, saya mengajar kelas 1 tahun ini di PP3IB, ABCD ya, gelombang periode pertama. Juga di STT angkatan 58, 59, mudah-mudahan masih ingat. Itu pelajarilah buku ini dengan baik-baik. Walaupun sudah level top management, tetap mempunyai tantangan bagaimana hasilnya mesin, yang baik ya, disumbangkan kepada pemilik kapal, disumbangkan kepada profesi kita, sehingga kapal kita dalam kondisi 25 tahun masih baik. Saya sebetulnya, banyak pengalamannya untuk di mana kapal yang sudah 30 tahun kita operasikan sampai 50 tahun. Kapal yang sudah lay-up umur 25 tahun dioperasikan sampai 40 tahun dalam kondisi baik. Ya, bukan kondisi nongkrong ya. Mari kita sambung lagi. Ini teori-teori saya cepatkan sedikit, nah ini tidak bisa diuraikan dalam, paparan seperti ini, bedah buku, hanya memberitahu bahwa ada teori, permesinan yang nggak kalah dengan teori-teori teman-teman kita dari insinyur, karena ini adalah terapan. Ya, ini secara garis besar Bapak bisa melihat, ya sebenarnya ini animasi ya, dari turbocas, nah kita mulai dari manapun karena satu sistem, turbocas ini yang menghasilkan udara. Udara didinginkan, ya mencapai suhu berapa ya, yang idealnya, kemudian dimasukkan ke dalam mesin, lewat klep masuk ya, ini untuk motor 4 tak nih, mesin diesel 4 tak ya. Masuk dan piston turun ke bawah yang disebut, langkah, stop ya. Ini di bab 2 sudah kami jelaskan, jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Yaitu langkah berikutnya ada kompresi, kemudian, langkah akhir langkahnya adalah usaha, kemudian pembuangan, kemudian pembilasan, pengisian. Itu gas buangnya dimanfaatkan sebesar-besarnya, menggerakkan turbocas dengan RPM-nya atau putarannya itu bisa mencapai 10.000 sampai 20.000 ya. Nah, tergantung, eee, hasil dari gas buangnya dan turbocasnya bagaimana gitu. Ini diharapkan teman-teman mempelajarilah sesuatu, mesin induk, kita diingatkan oleh bapak, bapak kita ya, ada yang kenal? Mungkin kalau rambut saya nanti putih ya umur panjang mungkin ya jauh beda nih kayaknya gitu ya, eee, Albert Einstein ya. Perlu selingan ya, otak yang ada di Albert Einstein sama kita sama, 100% sama, karena itu ciptaan Tuhan. Ya, jadi orang pintar, orang bodoh itu isi otaknya sama. Ya, jangan kita memvonis kepada anak-anak kita, "Aduh bodoh," enggak ya, semuanya pintar. Tinggal dipakai apa tidak ya, kalau diberi pelajaran, pakai apa tidak. Ini penting sekali buat teman-teman yang sudah ada anak ya. Siapa tahu anaknya itu harapan orang tua kan lebih pintar dari orang tuanya ya. Ini lihat, tahu muncul Albert Einstein. Berat udara teoritis, berat udara praktis, ini bisa dipelajari. Kemudian rumus-rumus juga bisa dipelajari. Rumus awal dari mesin diesel itu mudah sekali, yaitu diameter piston itu inti dari pertama. Kemudian waktu SD kita dapat ilmu bangun ya, berapa luasnya diameter piston ya, pi/4 kali d kuadrat ya, tapi dimulai dari jari-jari waktu SD, SMP saya kira udah pinter semua nih, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan lagi.
sehingga menghasilkan, eee, tenaga, rumus tenaga. Ini bisa dipelajari buat teman-teman yang dari SD, STM, ya sangat mudah mencerna. Saya sendiri dari SD Negeri 3 Semarang dan STM Negeri, 4 Semarang. Jadi kalau lihat rumus ini sudah terbiasa, lihat ngerti nggak ngertinya itu urusan nanti, tapi setelah jadi masinis pasti akan mempelajari lebih dalam. Baik, ini, selingan lagi ya, supaya nggak serius banget, bagaimana jawabnya ya? Apa iya, apa biar mesin lari, kapal lari 10 knot udah puas, 8 knot juga puas ya. Kalau saya enggak ya. Kalau sewaktu naik kapal itu kecepatannya 10 knot, ternyata aslinya 15 knot, ya kita berusaha ke sana, kita kejar ya, paling tidak naik 2 knot, kalau bisa 5 knot. Bahan bakar gitu juga ya, untuk jarak jarak tempuh maupun waktu, kalau tadinya pemakaiannya, 15, liter per jam ya kita kurangi, gitu. Ya semaksimal mungkin sehingga hasilnya bukan untuk apa-apa, ada kepuasan batin sendiri secara profesi. Nah syukur disampaikan kepada perusahaan, nah ya kita tidak mengharapkan pahalanya ya, tapi kita sudah memberikan kontribusi, penghematan bahan bakar atau, keuntungan bagi perusahaan di mana kita kerja ya. Mari lanjut ya. Bagi teman-teman ATT 3, ATT 2, ATT 1 ya, ingin belajar sedikit contoh soal ini, sangat bagus. Bagi yang kelas 5, kelas 4 sebaiknya jangan ya, karena ini porsi untuk kelas 3 yang sudah punya pengalaman, paling enggak 2 tahun, 3 tahun. Kalau kelas 2 harus. Jadi perbedaan waktu saya ngajar kelas 2 adalah tentang perhitungan dan analisa, gitu. Kalau kelas 3 itu penjelasan umum, gitu. Kalau kelas 1 ada penelitian. Setiap bagian dari permesinan itu wajib diteliti. Saya nggak mengatakan harus, itu tergantung, kalau tanya seperti Albert Einstein tadi, sama itu ibu-ibu tadi ya, ya dengan sendirinya akan tergugah ya, menghitung dengan jelas. Untuk soal di atas ini sangat populer. Kita bisa melihat dari soal itu apa yang ditanyakan ya, pemakaian bahan bakar, rendemen termis, tekanan rata indikator, panas yang hilang, ikut, gas buang, ikut air pendingin dan seterusnya. Itu kita akan interest apa enggak, tertarik apa enggak. Nah, mari kita lihat pemakaian bahan bakar, itu semua perhitungan ada di buku ini ya, bukan bukan di paparan bedah buku, apa, secara singkat, tapi secara detail ada di sini. Bisa diulang-ulang sehingga terjadilah, eee, kalau contoh soal itu bukan hanya satu kali kita latihan, kalau perlu 2 3 kali sampai paham maksudnya soal ini apa, ya. Tujuannya soal ini apa, ya. Manfaatnya soal ini apa. Jadi, menggugah kita menyenangi setiap soal. Tapi dalam survei atau saya sendiri survei, ketika ATT 3 diberi perhitungan, waduh udah KO duluan ya. Kelas 2, waduh kelas 3-nya kita kurang Pak, jadi pelajaran kelas 3 yang diperdalam aja ya. Jadi kata-kata perhitungan itu seakan-akan kayak matematika aja ya. Padahal soalnya sangat sederhana. Mari kita teman-teman masinis mulailah sedikit menghitung ya. Terus ini mudah sekali, ini udah kira-kira soal ini seperti, roti yang sudah disediakan di meja, tinggal makan aja. Tapi dirasakan ya, kalau makan untuk kenyang ya, lain makan untuk nyaman, untuk enak, gitu ya. Makanya dikit-dikit supaya tiap
soal ini bisa dipahami. Oke, kita terus saya lihat untuk, apa, bab 4 ini mengarah ke perhitungan-perhitungan. Sekali lagi saya katakan perhitungan ini sangat penting untuk meningkatkan sesuatu. Kalau tidak ada perhitungan tidak bisa dianalisa atau dianalisis, ya. Ketika, teman-teman mau analisis tidak ada data, tidak ada angka-angka, ya tidak bisa analisis, itu memang perkiraan semua. Mungkin ini, mungkin itu, tidak terukur, ya. Mohon maaf ini untuk ATT 1 harus ya, karena kecuali udah di darat pun juga harus. Ya, perhitungan-perhitungan inilah untuk meningkatkan hasil dari sebuah, permesinan yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya ini tulis dilihat halaman 52, diagram Sankey ya. Jadi perhitungan ini kalau masih, ragu-ragu atau analisis kita, kita menghargai diri kita sendiri, wah kurang, ya cari referensi, buku-buku yang terkait. Harapan buku ini kami buat, 17 tahun yang lalu, itu setelah saya di darat ya. Di darat saya diperhadapkan dengan banyak perhitungan, banyak analisis, di kapal yang cukup besar ya, 162.000 ton itu untuk ukuran saya ya baru pertama kali. Nah, jadi, eee, perlu analisa-analisa, baik yang menggunakan perhitungan, kita cari data-datanya, sampai menjadi perhitungan dan ada hasilnya. Nah, ini menarik sekali di dalam kelas ya khususnya TT2 untuk apa, eee, bukan apa sih, didiskusikan, ya, di-workshop-kan. Workshop itu tanya jawab ya, setiap soal ini, ada artinya masing-masing ya. Nah, kemudian bagian-bagian mana, komponen mana, misalnya panas yang hilang terikut air pendingin. Nah, ini kita bisa lihat ya, air pendinginnya masuk berapa, keluar berapa. Setiap 1 derajat suhu itu pengaruhnya bagaimana ya. Rumusnya gampang banget itu. Rumusnya ada beberapa rumus untuk air pendingin. Kemudian kita pelajari apa, cooler-nya. Bagaimana cooler air tawar itu, apakah kotor apa enggak ya. Karena setiap air tawar masuk, air tawar keluar ini kita pelajari. Kalau perbedaannya terlalu dekat, misalnya 6 derajat atau 5 derajat itu cooler kotor. Nah, pengaruhnya ke mesin induk bagaimana ya. Kemudian volume air laut pendingin cooler ya, cooler air tawar, air laut, apa, minyak lumas, cooler apapun, udara, itu kita pelajari ya. Waktunya banyak, waktunya cukup, timnya cukup banyak ya, masinis 2, 3, 4, 5, kalau perlu kadet diikutkan juga ya, untuk edukasi anak-anak kita atau adik-adik kita ya. Saya singgung tidak sengaja bicara kadet. Kadet yang periode, pandemik ini, tolong untuk para masinis berikan edukasi seperti ini. Kalau yang kadet yang punya buku, ya tinggal diterjemahkan dengan kasih kertas folio ya, 1 rem untuk 1 tahun kan nggak mahal juga, ya diberikan edukasi karena dalam musim pandemik ini, pelajaran yang diberikan untuk taruna itu sangat kurang, kemudian taruna sendiri juga mulai malas-malas semua, ya. Banyak yang malas, mohon maaf. Jadi kalau saya perkirakan, tadi juga saya ngajar taruna, ya separuh yang masuk ini bagaimana caranya? Heeh, dan sampai dikontrol oleh dosen juga ya. Dan ini salah satu contoh ya, tentu yang rajin ya ada ya. Tapi rajin bisa 70% rajin aja udah bagus sekali.
Kalau di dalam kelas ada 30% yang malas itu sebetulnya bukan bodoh, ya, itu karena kurang motivasi. Kemarin ada seminar motivasi membawa prestasi. Nah, saya setuju sekali ada, dosen, STB ya, eee, saya sebut aja dosen Bu Puji ya, dosen ilmu psikolog ya, ilmu jiwa, itu sangat membantu. Jadi nanti melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada teman-teman KKM masinis 2 ya, cukup lama jadi mahasiswa 2 itu salah satu tugasnya mendidik kadet ya. Ya walaupun ada 3 masih 3 4 5 tapi masih 2 itu punya kewajiban sempatkanlah waktu 1 hari itu 1 jam untuk mendidik, ya dengan cara apapun tapi tidak dengan cara yang tidak baik ya. Ini tanyakan aja buku-buku apa yang kamu pelajari kemudian, eee, jadikan edukasi balik kepada taruna ya. Jadi kita nggak mengarang yang lain-lain, apa yang dipelajari kalau perlu menambah ya. Kalau teman-teman masinis punya buku ini, indah sekali untuk ngajari mereka. Selama setahun ini pasti habis, waktunya banyak di kapal untuk belajar MPU, mesin penggerak utama kapal ya, itu. Ya, saya mengimbau kepada teman-teman minta tolong berikanlah edukasi tambahan, jangan terlalu dibodoh-bodohkan karena, bukan semata kesalahan taruna atau kadet yang belajar ya. Memang kadet titipan dari diklat kepada, perusahaan pelayaran dititipkan kepada para perwira di kapal untuk memberikan edukasi generasi penerus ya. Saya kira cukup panjang lebar, bicara tentang kadet, ya masuk sisipan ini mudah-mudahan teman-teman masinis ya kalau punya anak masih dalam status taruna akan lebih peka lagi ya. Saya punya anak nomor 4 itu juga mantan taruna, sekarang sudah jadi mualim. Bagaimana tidak bangga ya. Tentu waktu kadet, perwira-perwira yang pernah mengenal anak saya waktu kadet, ya ikut bangga juga ya, bagi anaknya sendiri yang dititipkan diklat untuk menjadi generasi penerus. Sekarang jadi mualim 1 di 1 kapal kecil ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas nama dosen, atas nama diklat, mengucapkan terima kasih buat para perwira dek, baik, masinis maupun mualim ya. Semuanya saya katakan kepada taruna itu ada guru-guru Anda, wakil orang tua, jangan sampai, tidak patuh ya. Karena di kapal tetap ada hierarki jabatan. Nah, kita lanjutkan lagi, 5 menit saya bicara tentang kadet, ya. Tadi pagi saya Zoom kadet juga, ya. Kemarin, Zoom seminar, juga menyangkut taruna juga ya, yang disebut motivasi memberikan prestasi ya. Ya itu saja saya kira kadet juga tidak pernah lupa, pernah dididik oleh Anda semua, seperti saya sampai sekarang, KKM saya waktu kadet saya ingat-ingat ya, kapten waktu kadet juga ya, masih ingat namanya sampai sekarang ini. Jadi, nggak saya sebutkan di sini ya, tapi memberikan contoh masih ingat namanya. Mmm. Mari lanjut kita, panas silang terikut turbo cas ya. Ini kalau kacamata Anda sebagai ATT2 pasti melihat ini, waduh penting ini ya, sangat penting. Rumus umumnya mudah sekali, panas gas itu sama dengan berat gas kali delta gas kali panas jenis gas, itu rumus umum. Benda apapun ya, liquid apapun ya, itu rumus umumnya seperti ini. Kalau Anda membuat, rumusan lagi panasnya minyak lumas yang masuk cooler, itu bagaimana, ya berat minyak lumasnya berapa kali delta gas ya,
delta minyak lumas yang masuk berapa, keluar berapa, kali panas jenis, minyak lumas 0,9 berapa gitu ya, 0,98 atau berapa. Kalau panas air ya sama juga berat air yang masuk ya, kemudian, apa namanya ini, bukan different ya, ya bisa juga different ya, eee, pana perbedaan panas masuk dan keluar berapa, kalikan panas, jenis air satu. Udah mudah sekali, rumus ini berlaku untuk, eee, panas apapun. Jadi baik heat exchanger, boiler, LO cooler, freeze water cooler, kondensor, evaporator, apa saja rumusnya ini juga ya. Tolong ya saya katakan bukan tolong ya, Bapak, sikapi bahwa pelajaran ini adalah milik Anda semua, bukan milik orang kita yang sudah di darat ya. Eee, saya lanjutkan lagi, eee, kesimpulannya panas rumusnya mudah sekali ya, sangat saya kayak pengen sekolah lagi jadinya, mhm, ya. Dan akhirnya kita bisa menentukan kalau udah, eee, kapasitas pompa air pendingin dalam meter kubik per jam, ya, untuk, melayani pompa-pompa melayani pendingin melalui, eee, bukan jumlah media cair yang dibutuhkan, ya. Ini setidaknya, sangat membantu buat teman-teman yang wow, cepat sekali ya sampai ini modul 4 cepat, ya. Saya pikir setengah jam lebih, tapi kalau dimanfaatkan, ya tentu sampai berjam-jam. Harapan penulis saya juga karena sekarang masuk di, YouTube channel, ini dimanfaatkan untuk edukasi ya semua masinis kepada anak didiknya, ya seperti taruna-taruna atau kadet yang era pandemi yang sangat kurang materi yang didapat. Tetapi ya idealnya, semua teori ada untuk edukasi diri sendiri dulu, ya. Ini yang saya alami ya. Nah saya, nggak tahu nih diberi otak kepengen belajar terus ya, pengen belajar apa saja yang belum pernah saya pelajari, bukan untuk cari sertifikat, bukan untuk cari, gagah-gagahan, tetapi kita hidup hanya sementara. Kenapa tidak diisi dengan pekerjaan yang lebih baik, ya. Dan masih banyak pengetahuan yang bisa kita pelajari, kecuali kita nggak bisa, ya. Bahkan ilmu jiwa pun secara khusus bisa kita pelajari, bukan hal yang sulit, tapi targetnya jangan mengharapkan nilainya 100 ya, ya minimum 70 rata-rata 70. Ilmu hukum walaupun kita nggak hafal atau susah, harus ngapalin pasal-pasal yang begitu banyak, tetapi minimum ketika pasal itu disebutkan, ya kita tahu ya, tapi bukan untuk dihafal. Nah, kira-kira pesan moralnya buat teman-teman harus lebih profesional untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk perusahaan, ya idealnya itu untuk nusa dan bangsa, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah untuk terjadinya kerusakan dan perbaikan-perbaikan yang tidak berarti. Kalau sudah sampai waktunya ya nggak apa-apa ya. Ini sangat amat penting. Juga untuk memberikan kepuasan kita bekerja di mana kita bekerja. Ya harapan kami yang di kantor juga memberikan kontribusi penghargaan kalau kapal itu bisa berjalan dengan baik ya, bisa mengangkat, keselamatan, keamanan kapal dengan lebih baik. Bagi para dosen juga, ketika kita menyentuh satu teori bisa memberikan semangat
semangat kepada anak didik kita ya. Saya kira itu saja, jangan lupa pesan di layar, klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Bila Anda ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, silakan share. Saya senang sekali. Minggu depan kita bedah buku ajar modul yang kelima. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses untuk Anda. Ya. Dan terakhir, di sini ada yang kurang ini ya. Satu kata buat kita semua. Namanya wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di bab kelima ya. Mana ini? Terima kasih. Sampai jumpa di bab yang selanjutnya.